Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, kembali lagi dengan saya Debia Priani, peserta magang Bimba Pusaka Rakyat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas di luar kelas hari ke-10, baik yaitu tema kurikulum baca kedua, mengenai 4 huruf verbal kembar, 5 huruf verbal sederhana, dan 4 huruf kalimat sederhana. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK? Yaitu adalah 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK? Jawabannya adalah yang terdiri atas 4 huruf dengan suku kata yang kembar yang diucapkan secara verbal tanpa memperhatikan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Yaitu tidak ada syarat yang harus terpenuhi sebelum mengenalkan 4 huruf verbal kembar karena tidak ada garis tebal di atas materinya dalam bagian kurikulum Bimba A, I, U, E, O. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Contohnya adalah bobo, bibi, dada, dede, gigi, kuku, mama, mimi, papa, pipi, dan susu. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 huruf verbal kembar. Tujuan khususnya adalah untuk membentuk logika anak agar mengerti atau bukan menghafal bunyi penggabungan huruf, konsonan, dan vokal. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf 4 HVK? Yaitu dengan berbagai macam cara, antara lain menggunakan bahasa Bimba atau verbal kata mengulang sebanyak 3 kali. Yang kedua, bernyanyi dengan lagu Bimba yang liriknya diganti dengan kata-kata 4 huruf verbal kembar. Yang ketiga, bercerita dengan buku cerita dan gambar yang ada di dalam buku. Yang keempat, mendongeng menggunakan kisah fiksi dan boneka tangan. Dan yang terakhir, bermain tebak gambar dengan media gambar. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVK? Yaitu untuk tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utamanya tercapai. Untuk tujuan khususnya, motivator bisa memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Jika anak belum terampil menyebutkan 4 huruf verbal kembar, maka motivator melatih anak secara terus-menerus dengan cara yang menyenangkan hingga anak terampil. Pertanyaan yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Tahapan selanjutnya yaitu dapat dilihat dalam bagian kurikulum baca Bimba A, I, U, E, O, dan motivator harus memastikan semua syarat harus terpenuhi sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan mengenai 4 HVS. Yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVS? Kepanjangannya adalah 4 huruf verbal sederhana. Yang pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HVS? Yaitu 4 huruf verbal sederhana merupakan kata yang terdiri dari 4 huruf dengan suku kata yang berbeda yang hanya diucapkan saja tanpa memperhatikan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syaratnya adalah anak harus menguasai dan mengerti 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Yaitu tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 huruf sederhana, dan tujuan khususnya melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan vokal. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk 4 HVS. Contohnya adalah suku, kuda, biru, jahe, dan bata. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 huruf HVS? Yaitu ada berbagai macam cara, yaitu dengan berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan permainan. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Yaitu evaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama sudah tercapai. Dan cara mengevaluasi tujuan khusus
Motivator memverbalkan satu kata 4 huruf verbal sederhana yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya seperti biru. Jika anak mampu menggabungkan huruf menjadi kata, maka tujuan khusus telah tercapai. Jika belum, motivator melatih anak terus-menerus dengan cara menyenangkan hingga anak terampil. Pertanyaan yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Yaitu tahap selanjutnya adalah dapat dilihat pada badan kurikulum Bimba A.I.U.E.O dengan memastikan semua syarat terpenuhi sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya mengenai pertanyaan 5 HVS. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 5 HVS? Kepanjangannya adalah 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 5 HVS? Yaitu merupakan suatu kata terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenal 5 HVS? Syaratnya adalah anak telah menguasai materi 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 4 contoh yang termasuk dalam 5 HVS, yaitu contoh kata yang termasuk dari 5 huruf verbal sederhana adalah contoh kata yang berakhiran huruf L yaitu botol, mobil, kapal, dan contoh kata yang berakhiran huruf M yaitu minum, jarum, tanam, dan senam. Dan selanjutnya contoh kata yang berakhiran huruf N yaitu bulan, macan, dan makan. Selanjutnya contoh kata yang berakhiran huruf R yaitu bibir, kapur, leher, dan sisir. Selanjutnya contoh kata yang berakhiran huruf S yaitu gelas, kumis, dan tulis. Selanjutnya contoh kata yang berakhiran huruf K yaitu bebek, cicak, jeruk, dan kodok. Selanjutnya contoh kata yang berakhiran huruf P yaitu balap dan sayap. Selanjutnya contoh kata yang berakhiran huruf eng yaitu kucing, piring, gayung, dan burung. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 huruf sederhana. Dan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal konsonan, atau KVK dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS? Yaitu caranya adalah berdialog umum terlebih dahulu, kemudian mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan, mengajak anak untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali. Yang kedua, bernyanyi lagu Labimba dengan lirik yang diganti sesuai dengan kemampuan anak menggunakan kata-kata bermakna 5 huruf verbal sederhana. Yang ketiga, bercerita menggunakan buku dan gambar-gambar yang ada di dalam buku untuk memverbalkan kata. Yang keempat, mendongeng menggunakan boneka tangan atau tanpa alat untuk memverbalkan kata. Dan yang terakhir, bermain tebak gambar dengan media gambar untuk memberikan kata yang ada di dalam gambar tersebut. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Yaitu dengan cara memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, antusias, maka tujuan utama 5 huruf verbal sederhana sudah tercapai. Cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah dengan memverbalkan satu kata yang terdiri dari 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya dan mengamati apakah anak mampu menggabungkan huruf-huruf tersebut menjadi kata. Pertanyaan yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Tahap selanjutnya adalah mengikuti bagian kurikulum baca Bimba A.I.U.E.O dan memastikan semua syarat terpenuhi untuk materi pembelajaran berikutnya. Selanjutnya mengenai pertanyaan 4 HKS. Yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HKS? Kepanjangan dari 4 HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HKS? Pengertiannya adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenal 4 HKS? Syaratnya adalah materi 4 huruf verbal sederhana sudah terpenuhi. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Contohnya adalah
Saya suka roti, Mama membeli susu, Susi bawa bola, bola saya 5. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus 4 HKS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat, dan tujuan khususnya adalah agar anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Yaitu dengan cara melatih anak-anak menggabungkan kata menjadi kalimat menggunakan metode Labimba. Yang kedua, mengajak anak membuat kalimat sendiri dengan struktur subjek, predikat, dan objek. Contohnya adalah Susi suka roti. Yang ketiga, mengaplikasikan cara tersebut melalui dialog nyanyian, mendongeng, dan permainan. Dan yang keempat, mengarahkan anak agar berperan aktif dan memberikan reward minimal setiap 5 menit. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi afeksi setiap saat dan evaluasi kognitif setiap 10 menit. Pertanyaan yang ketujuh, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Yaitu tahap selanjutnya adalah motivator dapat melihat bagan kurikulum baca Bimba A, I, U, E, O dan memastikan semua syarat terpenuhi sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.